biasa. Dan tepuk tangan dulu untuk Bapak Finalis Ibu kita ya dari Sumatera Barat nih. Baik. Untuk memeriahkan acara kita ini biar nervous ya Bu. Kita nyanyi salam bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Baik. Lulusan Fakultas Fusuludin UIN Imam Bonjol pada tahun 2005 ini
aktif mobilitik dan duduk di Kecamatan Baru, Sabtu malam. Bekal di bangku sekolah dan saat kuliah serta pengalaman di dunia penyuluhan berupa sosok pribadi yang gigih, tekun, dan sabar dengan mendirikan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Ini merupakan tekad untuk membangun negeri dari seorang anak negara. Sudah siap menyaksikan putusannya? Siap ya, Ibu silakan pilih bajunya. Bapak akhirnya ya, sudah sejak lama kita tunggu-tunggu. Bapak Dr. Andes Haji Maswar, silakan Bapak. Untuk MPLS dari 50 kota Indonesia. Ini menjadi kewenangan. Jadi sudah dengar oleh saya, ini yang salah dengan pelajaran Indonesia tahun 2030 mengalami apa yang disebut dengan demografi yang tentunya mempunyai tetangga yang berpeluang tersendiri. Hal tersebut tentunya juga membawa tantangan tersendiri bagi dunia agama khususnya dalam menciptakan generasi muda yang berbakti. Pertanyaannya adalah apa syarat penyuluh agama? Apa peran penyuluh agama dalam menciptakan generasi muda yang berakhlak dan berbudi menonton Indonesia dalam bonus demografi 2030? Silakan dijawab. Sudah siap Ibu? Oke, 60 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus demografi adalah keadaan negara di mana jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang non produktif. Ketika ini tidak disiapkan, maka ini akan menjadi, ketika sebuah negara atau penduduk tidak siap, maka ini akan menjadi bahaya besar. Yang akan muncul adalah banyaknya kriminal, pengangguran dan lain sebagainya. Maka butuh kesiapan dan kesediaan lapangan pekerjaan sehingga jumlah penduduk yang produktif itu tidak menjadi beban negara, tapi bisa membantu untuk memajukan negara. Peran yang dilakukan oleh penyuluh adalah proyek pembinaan SDM dengan bahasa-bahasa agama. Dengan bahasa-bahasa agama memberikan tentang kedisiplinan, etos kerja, kemudian wirausaha untuk berkarya dan menghidupkan tanah yang sudah berkah. Baik, 50 kota mana suaranya? Masyarakat Kecamatan Manis Halaban, temanya Soket Halaban membangun perekonomian. Luar biasa. Iya. Dari mulai saya mendapatkan ilmu berbicara. Ya. Itu luar biasa cara menyampaikan itu sejuk, tenang, tapi jelas. Memang itu yang dibutuhkan oleh seorang penyuluh kan. Memang itu yang dibutuhkan, biar pesan-pesan yang disampaikan pada masyarakat itu sampai langsung ke hatinya. Benar? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria, silakan kembali ke Pak. Tentunya semua finalis sudah berjuang sekuat tenaga, mulai dari bikin video profile ya Kak ya, bikin program, direkam, lalu upload YouTube segala macam, mereka sudah melakukan yang terbaik. Oke. Baik, kita masuk untuk juara ketiga dengan perolehan nilai 449 dari Kota Pariaman. Selamat mengikuti SAG. Kita lihat kesediaan Bapak Kepala Bidang Perizawan, Santriwati. Kita minta. Nanti jalan satu kita panggil lagi Pak di berita. Oke. Baik, 3. Artinya Kak Vera tersisa 2 orang lagi. Ini Ibu Kornita Sofia dan Bapak Rafiul. Ini perempuan. Enggak boleh.
Coba lihat dulu perempuan ya. Keluarnya perempuan. Gimana, apakah Ibu Maria atau Ibu Dina? Ibu Maria mana suaranya? Gak semangat ya. Oke, selamat kepada harapan kedua Ibu Dina Maria, harapan kedua dari Kabupaten Kota Padang Panjang. Pak Thomas belum disebut nama lu aja. Baik, terima kasih. Silakan Bapak masuk. Baik, inilah juara harapan pertama dari Pasaman Barat, Robi Abadi, 447 poin. Kita bagikan terlebih dahulu juru foto. Tersisa 2. Baik, boleh saling berhadapan lagi. Geser ke sini Bu Maria. Oke. Siapa kira-kira Bu? Mana pendukungnya dari Tanah Datar? Pendukung dari 50 kota. Wah, luar biasa. Untuk ini kami undang Bapak yang pertama, Bapak Kepala Bidang Penegawat atau Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Rizal. Kita undang. berhak, sudah berhak atau belum? Sudah? Baik, apakah dari Kota Payakumbuh menjadi pemenangnya Ibu Ikhlas? Kalau Pak Nabion, kalau Ibu komentar yang jadi pemenang dan melayu nasional apa Ikhlas? Ikhlas? Tapi bukan jadi berhak menjadi penyuluh teladan agama Islam Sumatera Barat 2022. Selamat kepada Bapak luar biasa. Luar biasa. Artinya kalau seandainya Bapak Syamrifon yang menjadi pemenang malam ini, Ibu ikhlas kan? Ibu ikhlas. Pak Syamrifon, kalau Ibu Maria yang dilombakan sebagai pemenang terbaik 1, gimana Pak? Sangat ikhlas. Baik, selanjutnya. Baik, berat loh tanggung jawabnya, karena kemarin tahun lalu kita dapat juara 2 tingkat nasional. Pak Thomas, penyuluh teladan agama Islam 2022 Provinsi Sumatera Barat. Selamat kepada Kabupaten